Kembali lagi di acara kesayangan kita semua di balik mimbar gereja. Kali ini suasananya rada formal karena saya mengunjungi salah satu adik rohani saya yang kebetulan seorang full timer. Nanti kita bahas bagaimana dia terpanggil sebagai seorang full timer di usia muda. Itu nggak mudah dan itu tidak gampang. Tanpa basi-basi lagi, saya akan menyambut adik rohani saya, Gio. Halo guys, halo Bang Barni. Hai Ge, sorry ya mengganggu waktu. Iya nggak apa-apa. Waktu kerjanya. Nah Ge, Iya. ini kan menjadi anak muda, kemudian memutuskan diri sebagai full timer. Iya. Itu mudah atau gampang? Sulit. Nggak gini, sedikit cerita. Jadi sebelum gabung ke full timer gereja gitu kan, aku kan awalnya kerja marketplace gitu. Marketplace. Ya di salah satu kantor gitu. Sebutin aja namanya, nggak apa-apa. Oh sebutin nggak Nggak apa? Oke, aku dari Mas Pion kan. Sebelum di sini aku di Mas Pion. Jujur waktu pas ditawarin sama gembala yang di gerejaku sekarang tuh agak gambling sih. Terus terang banyak doa gitu, banyak nanya-nanya gitu. Itu tahun berapa tuh Ge? Itu kira-kira tahun lalu, itu tahun berapa ya? 2023 September. Ya, 2023 Berarti belum September. lama dong ya? Belum, ya ini baru setahun Baru lewat. setahun ya? Setahun lewat gitu. Cuman memang bantu di gereja sini tuh dari pas COVID, dari pandemi 2019. Berarti online? Onsite sih aku datang. Onsite ya? Itu pandeminya bukan awal-awal banget, tapi udah mulai sedikit boleh ada pengunjung, boleh 50% datang gitu. 50% duduknya selang-seling. Iya, selang-seling gitu loh. Iya. Nah, Ge, kita mundur dulu ya. Jadi kan tadi udah tuh kan lu memutuskan diri. Nah, lo ini sebenarnya bisa terjun dalam dunia pelayanan tuh dimulai dari kapan? Mulai pertama kali? Iya. Pertama kali aku pelayanan itu main gitar. Di salah satu gereja dekat rumah, di SDA. Itu sekitar aku SMP kalau nggak salah. SMP? Tahun berapa? SMP itu kalau nggak salah 2010 kali ya? 2010. Aku SMK dulu 2013. Iya 2010 kayak 2009 mungkin. Main gitar? Iya. Otodidak atau les? Sempat diajarin lagi tuh, ada kakak pembimbingnya. Oh, gitu. Oke. Itu berapa lama tuh main gitar? Dari SMP 1 sampai SMP 3 sampai SMK masih main gitar. Cuman udah pelan-pelan coba-coba ke keyboard gitu. Nah, belajar keyboard tuh berarti tahun berapa? Sebenarnya barengan waktu pas belajar gitar. Enggak ini Pak, enggak pusing kan? Enggak sih, karena lagi itu pas diajarin masih dasar banget kan, kunci C, kunci D gitu-gitu. Iya. Dan kenapa lo akhirnya memutuskan diri untuk main keyboard? Itu waktu itu memutuskan ninggalin gitar tuh tahun setelah lulus kalau nggak salah. Setelah lulus aku masih bantu gereja lain, masih main gitar elektrik. Masih bantu gitar. Abis itu karena nggak tahu ya, aku ngerasa kayak di gitar emang kurang kena aja gitu. Kenapa tuh? Karena kurang exposure atau nggak pede? Kayak bukan nggak pede ya, maksudnya kayak kurang gigit gitu, kurang gigit. Kayak lebih merasa aku lebih suka di keyboard gitu, di piano gitu. Yang bikin lo jatuh cinta sama keyboard tuh apa? Jatuh cinta sama keyboard mungkin kalau aku kan dari gereja ya. Pas flowing worship enggak lebih nyaman kayak nyentuh. Keren banget ya. Iya. Kayak lebih apa ya? Ngelitnya lebih enak gitu. Lebih enak. Kalau di gitar kayak aku kurang dapet gitu. Rasanya. Iya. Dan juga kan kalau misalnya di gitar kan lu kan harus elektrik, biasanya harus pakai pedal-pedalnya. Iya, dulu sempat ada, cuman ya pada saat itu pas memang main gitar demennya metal. Gitarku aneh-aneh. Jadi kayak kurang cocok gitu. Oke, itu menarik tuh. Karena sebenarnya sebagai seorang gitaris kan lu harus punya koleksi preamp lah, segala macam. Efek-efek sempat ada. Dulu pakai mobil-mobilan atau digital? Digital, mobil-mobilan ada.
Ada ya. Wow. Di situ jual-jualan lepas. Investasi berapa dulu? Wah, lupa deh. Itu aku ingat banget itu ngumpulin dari PK itu. Nah, ngomongin PK pertama kali tuh berapa, Ge? Ayo. PK pertama kali aku dapat ya itu di gereja dekat Rumah juga. Tapi bukan GSJA. Udah mulai ke GBI. Oh, udah mulai GBI. Iya. Panjang nih kayaknya. Tiba-tiba ada GSJA, tiba-tiba langsung Iya, GBI. aku dari GSJA ke GBI gitu. Berapa, Ge? Itu kurang lebih 2 kali ibadah. Waktu itu masih main gitar 3,5. 3,5. Berarti sekitar 100 170 2,5 lah ya. Iya. Kali ya 2 sesi. Iya, 2 sesi. Sore. Gitu. Oke. Dan ketika lo pertama kali dapat PK shock nggak? Atau udah memang tahu itu di gereja yang dapat PK gitu? Justru aku nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kan aku emang dari GSJA kan full heart gitu kan istilahnya kan. Istilahnya memang dididik untuk tidak ber-PK gitu. Belajar tapi pelayanan tapi Kaget nggak dong? ber-PK gitu. Agak kaget sih awalnya. Tapi emang di gereja emang begini ya, harusnya gitu ya. Tapi lama-lama lama-lama ternyata juga ya. Iya, lumayan buat nambah transport. Iya. Gitu. Sebenarnya kan PK kan sebenarnya iya ini ada kadang-kadang ada perdebatan. Ya kan orang harus dapat PK. Terus ada juga yang enggak. Tapi kan sekarang kan tergantung daripada kebijakan dalam tanda kutip gerejanya ya. Iya, betul. Gitu loh. Kalau sebagai pengganti transportasi oke, gitu kan. Ada juga menerapkan kayak gitu. Iya. Tapi kalau untuk jadikan barometer hidup itu tergantung. Betul. Karena kan nominalnya kan setiap gereja beda-beda. Betul. Dan kita juga yang harus pintar mengelola kan keuangannya. Iya. Kalau PK habis 500 tapi gaya hidup 450, boncos juga. Iya lah. Bener kan? Iya, nggak nutup itu mah. Nggak nutup kan? Iya dong. Nah, Bener. ketika lo masuk dalam dunia pelayanan, terus berkembang, akhirnya lo memutuskan sebagai musisi pegang keyboard gitu lo. Experience pertama apa yang lo rasakan ketika lo di atas panggung? Ketika di atas panggung. Iya, pertama kali. Ya? Iya, pertama kali. Megang keyboard ya. Ya agak deg-degan karena belum pernah kan. Tapi ya dari situ aku dikasih kepercayaan, lagi itu masih di GB dekat rumah gitu. Dikasih kepercayaan hampir setiap minggu main keyboard gitu kan. Ya udah, jadilah di situ. Dan emang aku emang nyaman di piano gitu. Gitu. Kalau boleh tahu, lu waktu pertama kali main keyboard gitu ya, jemaatnya itu berapa? Lu menghadapi berapa audiens? Kalau jemaat kayaknya satu kali ibadah 100-an ada deh. 100-an ya. Satu kali ibadah. Berarti lumayan ya, dalam artian lu menghadapi ya kalau misalnya lu salah main ya menghadapi satu orang untuk mengkondem lu kan. Iya betul. Tapi yang lebih mengkondem aku karena udah kebiasa sama jemaat gitu kan, aku nggak terlalu ini kan. Justru yang lebih mengkondem tuh kalau aku ya waktu pertama itu lebih WL ngeliatin kalau salah gitu, atau sesama player ngeliatin kalau salah. Dulu sering sampai sekarang kayak sering kalau ada salah. Kalau ada salah kan kelihatan gitu, tawa-tawa. Aduh, abis itu perjalanan itu dari GBI dekat rumah kemana lagi, Ge? Nah, dari situ Tuhan percayain mulai banyak tuh relasi-relasi dari situ. Orang tahu lu tuh dari siapa? Dari gereja itu justru, dari teman itu ke teman lagi gitu. Dari situ berkembang. Ya, jadi disclaimer ya, aku juga kenal Geo tuh dari salah satu teman adik rohaniku namanya Trivena. Oh iya. Iya. Halo Trivena. Bagian penjadwalan di GBI FIFA ya. Gitu loh. Dan ya per bulan apa ya, Ge? Kalau nggak salah. Tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini. Tahun Bayarnya tahun ini. Tahun ini. Dan lupa bulannya. Iya. Kayaknya awal-awal tahun ya. Awal tahun deh kayaknya. Dan itu ya karena networking juga sih. Ya itu relasi yang tadi. Relasi. Nah ternyata ya, kita ngalamin ya kecocokan lah. Jadi akhirnya sebulan sekali akhirnya ini deh keterusan. Iya. Bantu di gereja aku. Iya. Nah sekali aku libur. Ya. Nah Ge, ini kan lu sebagai anak muda, menurut lu sendiri nih,
eh seorang anak muda kemudian memutuskan sebagai full timer itu mudah atau enggak? Itu balik ke awal berarti ya Bang. Sulit terus terang karena aku di Maspion jujur aja waktu itu udah lumayan. Secara salary ya udah oke gitu. Secara salary udah oke gitu. Tapi aku sebenarnya dari semenjak lulus sekolah deh kayaknya gimana. Sebenarnya mikir ada nggak sih kerjaan yang di musik tapi penghasilanku tetap gitu. Jadi aku bulanan tetap dapat gaji tapi gajinya harus mendukung. Tapi aku full kerja di musik gitu. Gitu. Pengen dalemin di situ gitu. Menarik. Gitu. Cuman aku belum menemukan. Akhirnya ya aku kerja di kantor-kantor gitulah. Kenapa nggak memutuskan diri untuk reguleran waktu itu? Kayaknya belum cukup juga deh Bang. Belum cukup juga. Terus yang aku tahu kan katanya kalau di reguler lebih kejam ya katanya. Kalau sekali-skala ya maaf kata istilahnya lu bego dibegoin gitu loh, bener loh. Gitu. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya ada tantangan dari dirimu juga ya memutuskan diri ke reguleran. Tapi kan lu kan masih muda gitu sebenarnya gitu. Dalam tanda kutip kan masih istilahnya untuk bangun permainan skill lu sebenarnya kan masih bisa kebentuk banget. Tapi ya itu harapan aku sebenarnya dari dulu sambil ngembangin, tapi aku sebenarnya sambil kerja di situ aku dapat gaji, tapi apa yang aku suka gitu. Berarti yang lu dapetin sekarang yang Tuhan jawab sesuai dengan keinginan lu. Iya. Yang pasti salary-nya juga harus menopang daripada. Iya dong pasti loh, nggak mungkin lah memutuskan diri sebagai full timer di kantor gereja seminggu kerja gitu, minggu harus juga absensi. Absensi ya ada gitu. Iya kan? Kita standar perusahaan kok. Iya standar perusahaan. Ya gue tau lah gembala di sini sangat profesional. Iya banget. banget. Nah Cinta kalau nonton ya, Halo Cik. Jadi gini. Kan lu jadi full timer, berarti kan ada tuntutan dalam artian gini loh. Ada tuntutan yang kayak kerja kayak di perusahaan, iya dong. Wajib 9 to 5 atau segala macam yang harus lu lewatin. Mungkin kalau lu dulu di pengalaman di Maspion itu udah oke lah. Udah oke ya. It's not a big deal, tapi kan misalnya gini G. Ada tuntutan yang lain secara rohani G. Dalam artian hidup harus jaga kekudusan, nggak boleh aneh-aneh, harus mengingat lo seorang hamba Tuhan, punya hati melayani. Iya dong. Iya. Apalagi untuk menghambakan diri lo. Menghambakan diri, kan ada orang jujur nih, maaf kata, ketika dia memutuskan jadi full timer kan dia kan disclaimer ya, gagah-gagahan, wah gue full timer nih di gereja nih, begini nih, gue orang ring 1 nih, gembala begitu. Nah, kalau menurut lo sendiri, ketika lo memutuskan jadi full timer, lo udah paham belum konsekuensinya ketika gue menjadi full timer? Ada hal-hal yang dimana public space gue, kenikmatan gue sebagai anak muda, akhirnya tuh harus eliminasi dan lo harus tinggalin. Oke, ini menarik kan? Sensitif ya? Nggak apa-apa dong. Ini menurut aku sekali lagi ini kan sebenarnya sebelum aku di sini pun aku lebih percaya aku kerja di kantor pun itu sebenarnya aku dipanggil panggilan juga gitu. Panggilan. Kan. Jadi apapun yang Tuhan percayain di aku bidang apapun sebenarnya itu panggilan gitu. Panggilan. Cuman memang di musik belum pada saat itu. Tuhan lebih percayain aku mungkin bentuk karakter karena banyak istilahnya sisi kejelekan aku tuh ada dirubah di kantor gitu, istilahnya gitulah di marketplace gitu. Secara karakter berarti banyak ngalami gesekan. Oke. Terus dihubungkan dengan namanya jaga kekudusan segala macam gitu. Terus terang kan biar gimana pun kita tetap manusia ya. Iya kan? Makanya itu kan tantangannya dia. Kita tetap manusia ya, memang nggak bisa, bukan nggak bisa ya, maksudnya menjaga kekudusan tuh iya, tapi kayaknya nggak bisa sempurna gitu loh. Karena biar gimana pun yang sempurna kan cuma Tuhan Yesus gitu loh. Betul. Jadi intinya terlepas dari itu ya lakuin aja yang terbaik gitu.
Bangun hubungan sama Tuhan, iya. Itu harus, bahkan sebelum jadi full timer di musik pun harusnya pada saat itu udah bangun hubungan gitu. Oke, berarti gini ya, sebenarnya menjadi seorang full timer dan tidak full timer pun, kalau kita tahu kita anak Tuhan, hidup dalam kebenaran, dibenarkan oleh ajaran Tuhan, itu, dibenarkan. Secara otomatis gaya hidupnya meninggalkan yang lama. Ya dong, ya kan, karena kita kan setelah dimerdekakan oleh darah Yesus, Yesus menerima kita padanya, tapi kan dia juga tidak membiarkan kita jatuh terus-terusan. Iya dong. Iya. Ya kan? Kan ada firman bilang, sekalipun orang benar jatuh, ya kan, Tuhan akan angkat kembali kan? Betul kan? Selama orangnya mau. Selama orangnya mau dan mau berubah. Dan mau berubah. Ya kan? Dan itu realitanya yang kita hadapi. Nah, ini buat ini aku melihat ya, untuk tantangan anak muda itu kayaknya berat sekali. Aku juga ngelewatin fase itu juga berat sih ya. Melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama, habit-habit lama. Tapi memang oleh by the grace of God aja sih kita tuh dimampukan gitu loh. Kita bukan hidup dalam pembenaran diri, tapi kita hidup dalam kebenaran Kristus. Nah, penting nggak sih dalam pelayanan itu seorang musisi gereja harus punya pemahaman tentang Alkitab? Kalau pemahaman dasar Alkitab, aku rasa ya penting. Seberapa pentingkah? Ini based on your life juga ya. Kalau seberapa penting, kayaknya hampir semuanya harusnya penting deh. Karena dasarnya itu Alkitab kan. Iya, oke. Baik musisi ataupun apapun. Nah, betul. Karena gini loh. Karena aku juga menemukan ada beberapa musisi, disclaimer ya, musisi di gereja yang ayat Alkitab aja nggak tahu. Ini ayatnya di mana ya? Ini ayatnya di mana ya? Sebenarnya kalau ini aku ya, aku pun sama sih, nggak tahu letaknya ayat itu di mana atau di mana. Cuman karena udah sering baca, sering dengar juga, itu tertanam di aku. Dan ada bukan beberapa ya, banyak prinsip Alkitab yang nempel di kepala aku dan itu jadi pegangan. Itu dia. Berarti kan sebenarnya kan seberapa kita membuka hati kita untuk membaca Alkitab kan. Awalnya kan membaca. Iya. Iya dong. Baca. Dari membaca. Kan tidak dituntut menghafal. Betul. Ya kan, Amsal kan bilang kan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi setelah kita baca, kita renungkan. Renungin, ya. Nah, ketika kita merenungkan, itulah prosesnya kita mengingat kembali. Tuhan pasti mengingatkan kembali akan ayat-ayat yang sehingga kita kalau lagi ada masalah, lagi ada peristiwa yang gak enak, pasti ada muncul tuh ayat. Muncul ya. Nah, itu yang dimaksud. Iya kan? Nah, berarti itu sangat penting ya. Penting sih. Oke. Dimanapun kita. Karena aku juga ikut HO, hangoutnya di gerejanya. Di gerejanya Geo tuh. Dan aku sangat terberkati sih. Gitu, ya kan? Gitu kan dah. Dengan pembahasan yang menurut aku ya selama masih membawa kita kepada Kristus, why not? Gitu ya. Aku tidak melihat denominasi gerejanya, aliran gerejanya, doktrinnya. Tapi kalau selama membawa hidup dalam kebenaran kepada Kristus, why not? Betul. Ya dong. Terkadang gini, misalnya contoh nih. Kalau kamu sendiri, kalau pelayanan lintas denominasi, masalah atau enggak? Lintas denominasi misalnya, ini kan GBC nih, tiba-tiba lu harus ke GBI, terus sebenarnya minggu depannya lagi lu ke JKI atau GPDI atau nah, menurut lu sendiri itu sah-sah aja atau gue nggak bisa nih? Sah-sah aja sih, boleh-boleh aja. Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Dan gembala, Bapak dan Ibu Gembala gimana biasanya respon? Mereka nggak gimana-gimana banget sih. Gitu. Sejauh ini oke-oke aja gitu. Oke-oke aja. Selama pengajarannya sama yang tadi Bang Barni bilang, ya masih sama-sama nyembah Yesus kan gitu ya. Ya jalan aja. Jalan aja. Berarti sebenarnya gembalamu memberikan kebebasan dong ya? Untuk pelayanan ya. Di luar jam kerja oke. Oke, berarti
Bagus dong. Bagus. Cili. Yudi. Bagus katanya begini. Bagus. Karena kan ada juga yang gereja yang tidak boleh. Kamu nggak boleh pelayanan kemana-mana. Oh ya, itu balik ke kebijakannya kali ya. Iya, tapi di tempatmu ini memperbolehkannya. Boleh. Oke. Selama nggak bentrok sama jam kerja dan jam pelayanan di sini. Oke, menarik. Nah, aku akan nyebrang ke hal yang lain. Oke. Pertama kali aku ke GBC, dirimu kan menanyakan tentang sequencer. Sequence ya. Bantuin mixing ya Bang ya. Kalau nggak tahu itu bantuin mixing ya. Terus kan akhirnya lu juga yang akhirnya yang istilahnya yang mengambil alihnya gitu kan. Ya kan, karena kalau buat aku sendiri kalau DAW-nya beda itu akan makan waktu dirinya juga. Mendingan dia yang lagi kan. Gitu dia. Dan gini menurut kamu sendiri penggunaan sequencer di ibadah raya itu penting atau tidak? Yang kedua, penting atau tidak? Itu yang kedua, essence atau gimmick? Oh iya. Oke. Coba jawab Kalau penting nggak penting tergantung kebutuhan kalau menurut aku. Tergantung kebutuhan. Aku kan jujur baru ya di dunia playback sequence gitu kan. Waktu itu aku belajar sama teman Ferli Adi ya, disebut juga. Iya. Dia salah satu teman yang nggak pelit ilmu gitu. Waktu itu sampai malam belajar sama dia. Kalau tanya penting nggak penting tergantung lagu menurut aku. Tergantung lagu. Kalau misalkannya kita ngikutin kayak lagu-lagu sekarang itu terus terang kepake. Karena itu ngebantu banget untuk misalkan ngambil sound yang nggak bisa diambil dari live. Harus ada dari sound yang harus direkam dulu nih. Misalkan ada bell entah apapun itu, scene yang kayak gitu. Nah, itu penting. Tapi essence nggak? Yang pertanyaan kedua, essence atau gimmick? Gimmick dalam artian gini loh. Ada gereja yang akhirnya terpaksa harus dalam tanda kutip mencari seorang playback engineer di dalam satu ibadah, meng-hire gitu loh. Hanya untuk ibadah raya doang. Padahal kadang-kadang paham ya, nggak sesuai dengan kebutuhan gereja lokalnya tersebut. Iya dong. Maksain ya jatuhnya. Iya, akhirnya maksa. Iya. Ibadah raya hire dari orang luar untuk playback sequence. Termasuk bikin sequencernya juga. Termasuk bikin. Jadi, tapi sebenarnya nggak butuh. Iya, sebenarnya untuk masa itu ya belum dibutuhkan banget sih. Iya, aku paham sih. Mungkin kalau dari sisi gerejanya pengen ngelihat aja sequence tuh kayak apa sih, gitu udah kita panggil orang deh. Kayak gimana sih playback tuh kayak gimana ya, mungkin bisa. Tapi kalau maksain banget sampai sebenarnya nggak butuh tapi dipakai-pakai gitu kan, agak buang-buang ya. Agak buang energi dan buang kos. Iya dong. Ya realita karena gini kenapa gue mengangkat hal ini karena contoh ada juga gereja yang secara tanda kutip persembahannya aja nggak wow. Oke, ya persembahan ya, dan kondisi jemaatnya juga bukan orang-orang yang, maaf kata nih, biasanya kan kenapa orang playback membutuhkan playback, biasanya kan ada segmentasi yang ingin dikejar, misalnya contoh kayak anak muda ya, kalau mungkin generasi muda oke lah ya, tapi kalau untuk orang tua ibadah raya cim nah kan yang istilahnya mereka datang ke gereja ya mereka cuman pingin simple aja, terus nanti kalau misalnya ada suara berisik, suara apa sih? Malah keganggu jadinya. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana? Nah, itu terjadi sih sama gerejaku yang sekarang, terus terang gitu. Jadi dulu aku sampai memutuskan hampir semua pakai, termasuk di worship pakai sequence gitu. Dilihat tuh akhirnya di review, dilihat dan akhirnya kayaknya nggak efektif ya karena banyak komplainan gitu, terlalu berisik gitu. Pas lagi momen worship memang pas dinamikanya naik mungkin enak, tapi kalau pas lagi turun kita
kepantau klik kan, ada sequence tuh istilahnya namanya klik gitu Iya, kan. pakai klik. Sedangkan jadi yang di panggung itu jadi nggak menikmati juga gitu. Menikmati flowing maksudnya. Lagi enak kusuk gitu, tapi ada suara tak tuk 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 tak tuk keganggu. Nah, akhirnya kayaknya nggak efektif nih kalau di worship gitu. Oke, Nah, karena aku komparasi, misalnya contoh kayak GPCC sendiri itu ya, even sampai lagu lambatnya pun harus pakai sequencer ya, karena mereka sangat mengkonsep time maksudnya mereka 25 menit tuh ya harus di konsep, bahkan sampai flowing worshipnya juga udah pakai sequencer tuh. Iya, dulu aku pakai, nah cuman ya itu balik lagi, kalau misalnya memang dari WL singers dan jemaatnya juga pada berat, ya buat apa aku maksain gitu loh, ujung-ujungnya jadi nggak enak gitu. Ujung-ujungnya nggak enak ya. Iya. Nah, karena gue ngalamin pertama kali waktu di GBC, lu kalau nggak salah waktu itu lu sempat bikinin sampling lagu lambat ya? Iya. Lu inget nggak yang kejadian yang dimana WL-nya minta di tengah-tengah berhenti dan kita harus kejar? Itu kan repot. Itu PR banget beneran. Tiba-tiba dia nggak dalam tanda kutip nih, nggak perform lah. Tiba-tiba dia ngedrop suaranya apa segala macam, nggak ngejar. Tiba-tiba di tengah-tengah dia minta berhenti. Iya. Minta berhenti sequence, terus tiba-tiba dia minta masuk lagi. Kan gue inget banget itu, lo ngejar banget itu. Iya. Ya kan, bingung kan? Kadang bingung ini udah di mana posisinya betul. gitu kan. Dan itu akhirnya nggak salah nih, maaf kata nih, gue sebutin nama nih, Willy tuh bete. Iya, pasti aku tahu. Willy sama Ferli. Bukan, waktu itu bukan Ferli. Ya. Theo. Iya. Karena pasti keganggu. Kita udah dari awal udah pakai, tiba-tiba tengahnya mati. Iya, gue ingat waktu itu kejadian di lantai 5, G. Iya, masih di lantai 5 ya. Iya, masih di lantai 5. Dan itu bikin suasana yang moodnya turun. Asli berantakan sih. Iya. Bukan. Iya. Berantakan lagi. Paham aku. Paham kan? Nah, cuman ya gimana ya? Iya. Nah, dan itu menurut lu pada saat waktu lu mengoperate-nya dan ada kejadian kayak gitu, lu panik nggak? Panik, sebenarnya panik. Terus terang panik. Agak mikir karena di samping aku panik, aku sambil nyari. Ini dia nyanyinya tuh udah gimana gitu loh. Dan itu bikin suasana satu tim tuh kayak gini. Yang tadinya kita mau nyembah tuh jadi buyar. Iya. Buyar ya? Buyar dong. Iya, gue lihat ekspresinya Willy. Iya. Ya udah. Gitu makanya. Udah turun gitu. Iya kan? Dan itu ya buat aku ya. Akhirnya aku berpikir gini. Playback kalau untuk lagu lambat essence kasih. Nah, itu kan? Kayaknya makanya untuk sekarang aku lagu lambat aku nggak bikin. Mendingan. Berarti setelah itu kayaknya kejadian itu lu mengambil turnover yang drastis ya. Daripada kejadian lagi minggu depannya sama, udahlah, ya udah kalau emang lagu lambat kita ya sok live aja. Ya keyboard pakai pad strings or whatever. Gitu. Kecuali kadang-kadang yang waktu itu gue minta bikinin klik ya G gitu kan. Ingat nggak yang waktu yang berapa minggu lalu? Bikinin klik aja supaya bisa untuk ngejaga WL-nya supaya nggak miss tempo gitu kan. Nah kadang terus kadang WL juga ke distract tuh pas lagi flowing worship yang pas lagi worshipnya bebas gitu ya, nge-flow gitu ya. WL suka minta matiin gitu. Oh gitu juga. Kadang minta gitu. Tapi kalau gue sebagai MDC sebenarnya kalau lagi free worship nggak pakai klik nggak apa-apa. Cuman kalau untuk balikin ke tempo yang semestinya harusnya pakai. Karena kenapa? Karena kasihan untuk misalnya transisi lagu selanjutnya. Paham sih. Iya kan kadang-kadang jadi temponya ngaret. Nanti sampai ke belakang tuh akannya dan jujur kita sebagai player band itu akan dapat moodnya tuh kadang-kadang nggak bisa. Kalau itu dari gua ya. Iya, turun ya. Iya, ingat nggak yang waktu yang kejadian siapa tuh yang si Dian pertama kali ketemu sama gua? Dian pertama kali? Yang bulan lalu. Yang dia nggak pakai in ear. Sempat aku bilang gitu. Aku sempat goreng sih. Iya. Cuman alis. Itu kan sebenarnya jujur ya.
itu for me waktu itu adalah nggak ada gunanya pakai playback waktu itu. Lagu lambat. Enggak, lagu cepetnya juga dia kan nggak pakai. Kalau lagu cepet bukan dia pakai ya? Enggak, dia cepet. Oh, berarti dia ngikutin drummer. Iya, itu dia. Padahal kan penting loh dia mendengarkan, karena kadang-kadang kan aku kasih guide masuk di sini ya. Bener sih. Masuk di sini ya, masuk di sini. Emang dia waktu awal-awal dia bilang dia agak nggak terbiasa. Nah, gitu kiat-kiatnya lu nih menghadapi pemimpin pujian atau singer-singer yang tidak terbiasa. Harus dibiasain. Ya aku bilang gitu, to the point ya, harus dibiasain, mau gimana gitu. Lu maksa berarti. Paksain, iya. Paksain. Kalau buat musisi yang tidak terbiasa pakai klik, ya paksain. Aku juga awalnya nggak kebiasa, aku semenjak di sini aja yang karena waktu itu belajar playback sequencer pakai klik, ya belajar pakai klik. Aku juga awalnya nggak biasa. Biasa. Mesti biasain. Nah, gitu. Nah kan gini G, ini kan masalah tentang sequencer dan playback itu kan sebenarnya rada-rada tricky ya. Iya. Ya kan itu kan juga peralatannya juga nggak murah. Betul. Investasinya. Iya. Nah kalau di gerejamu sendiri nih di IBC ini, ya kalau boleh tahu, gear apa aja yang dipakai? Gearnya ya, alatnya, ya pasti laptop. Sama ininya ya, sama DAW-nya segala macam, sama plugin sih. Kalau laptop hardware-nya pakai MacBook seri Pro gitu. Terus soundcard Focusrite. Kenapa Focusrite? Waktu itu pas aku belum ngerti ya. Pas awal-awal mau coba-coba ditawarinnya, kalau nggak salah sama Sony Engineer yang lama deh. Ditawarinnya Focusrite gitu, dan memang pada bilang itu bagus. Iya, memang bagus sih. Focusrite gitu. Oh ya udah Focusrite. Focusrite terus DAW Ableton. Karena dari awal belajar Ableton ya pakai Ableton aja jadi. Gitu. Dan katanya aku nggak tahu sih, katanya Ableton yang paling mudah untuk dilakukan playback seperti ini gitu. Karena nggak semua DAW gampang untuk dijadiin. Aku DAW-nya soalnya pakai Logic. Oh, pakai Logic ya? Aku pakai Logic gitu. Kalau pluginnya? Plugins aku dari Kontakte sama Omnisphere. Terus di banyak cari-cari lagi, ada Addictive Drum gitu. Dari Ferliadi juga ada, dari temanku. Gitu. Terus kalau untuk equipment sendiri yang untuk menunjang, maksudnya ya gini, equipment dari mixer apa segala macam itu lu biasanya pakai routingnya pakai apa aja? Midas sih. Kita pakai mixer Behringer X32, terus DL-nya DL Behringer 32 channel. Gitu. Sama di IDI udah di iBox. Nah, kalau secara nominal investasi berapa tuh, Ge? Laptop lu, Focusrite, plug-in. Kalau hanya untuk sequencer toh ya. MIDI controller kalau nggak salah lu juga kan? MIDI controller ya. Aku ada yang beli dari temanku Verly, sama bekas keyboard yang lama sih. Keyboard yang lama aku jadiin MIDI. Itu total lu berapa gitu? 25-an apa 30 ya? Ya kalau dihitung semua ya. Nah, karena kenapa penting ini aku sebut, karena gini, untuk memutuskan diri sebagai playback engineer tuh butuh effort. Iya, nggak murah soalnya. Itu dia. Jadi buat gereja-gereja yang juga ingin memulai mau pakai playback engineer atau apa sequencer, ya kira-kira minimal budgetnya ya sekitar segitu ya. Iya, kurang lebih segitu. Ya kan, berarti kan harus investasinya lumayan. Lumayan ya. Iya, makanya aku kembalikan juga dengan gini, menjadi sebuah kebutuhan nggak sih di sebuah gereja, atau hanya sebuah esensi atau enggak? Karena investasi tambahan investasi sekitar 30 sampai 40 juta itu kita lihat kacamata keuangan gerejanya juga ya. Betul dong. Keuangan gerejanya sanggup atau enggak. Gitu kan. Nah, kan kalau gini, maaf kata nih,
Kalau di dunia sekuler, di dunia manggung apa segala macam kan rata-rata playback engineer kan menggunakan alat sendiri ya. Gitu kan, alat sendiri, dan itu memang jadi senjatanya dia untuk nyari duit. Betul ya, jadi modal. Nah, kalau di gereja kan kadang-kadang kan punya konsep yang beda. Gitu kan, kadang-kadang kan ada yang ini kan alat gua sendiri gitu loh, ini kan inventaris gereja. Kalau inventaris gereja kan nggak boleh dibawa keluar, nggak boleh pakai begini. Ribet nggak sih? Iya kan? Ya kan sekarang kejadian banyak, ada juga yang menggunakan inventaris gereja untuk nyari duit di luar. Ya. Aku pun jujur pakai sih, tapi jangan sampai ke reguler lah tolong. Kalau misalkan sesekali gitu gereja ada mau coba penasaran gitu sebelum beli alat gitu, dia pengen, misalnya dia minta tolong aku nih, coba dong sequencer kayak apa sih gitu. Oh ya udah aku bawa, tapi jangan sering gitu. Gitu. Nanti yang ada malah jadi kesentringan, dan aku kan nggak boleh juga. Ya benar, baik lagi ke tadi, ini kan punya gereja. Iya, itu gitu. Dia kan sekarang kan kalau gereja kan menggunakan persembahan dari jemaat ya. Iya. Pertanggungjawaban secara moral dan etikanya kan kadang-kadang kita juga pikirin. Harusnya jangan sih. Ya seharusnya gini. Lagi sampai ke reguler gitu kan, gitu pakai alat gereja lu bener aja sih. Gitu. Kalau alatnya rusak, iya makanya. Nah berarti ya ini maksudnya ya memang kalau kita mau menggunakan playback sequencer memang harus ada harganya. Betul. Dan gitu, dan bukan hanya mencari seorang playback engineer doang, tapi harus benar-benar ya bisa tertanam ya di dalam gereja lokal, bukan cabutan kan gitu. Nah, G, berhubungan dengan musisi nih G. Lu kan sebagai koordinator gitu. Setiap bulan kan pemain bukan setiap bulan, setiap minggu kan pemain ganti-ganti tuh G. Ganti-ganti ya. Nah, ada nggak sih pemain yang sebenarnya yang tertanam dalam gereja lokal lu saat ini selain lu ya? Kalau untuk tertanam banget belum memang. Belum. Kendalanya apa G? Kendala untuk tertanam? Mungkin budget kali. Budget. Berarti gini, maaf kata nih, untuk bisa bikin musisi bisa tertanam di gereja lokal, apakah itu karena dia dipanggil, panggilan doang, berdasarkan dia pelayanan harus di DPK, atau gimana Gi? Oh sorry, maksudnya budget dalam artian full timer kayak aku. Gitu. Ya kalau misalnya musisi biasa yang setiap minggu ini kan, mereka sebenarnya banyak banget dari teman-teman yang aku minta kayak aku sebenarnya kayak Ruben, Bang Barni lah gitu misalkan. Bisa nggak sih kalau di fix gitu misalkan stabil gitu, jadi aku udah nggak ganti-ganti orang misalkan. Kalau aku kan selalu di akhir bulan. Ya, karena sesama keyboard kan aku pas sebulan cuma sekali libur ya Bang Barni kayak misalkan. Kapan juga ya? Ya kayak Konatan juga minggu terakhir. Terus kayak misalkan Willy juga kayaknya kira-kira. Willy itu malah sebelum Willy tuh aku anggap dulu udah kayak tim inti. Dia hampir tiap minggu waktu itu. Karena aku memang minta ya udah lu aja gitu, jangan ganti gitu. Cuman karena makin kesini makin beda. Kayaknya setelah dia punya baby juga sih ngalamin kesusahan juga sih kayaknya. Iya. Gitu dia. Baby ya. Baby dong. Main rumah jauh kan. Telugong ya beda Pluit sih. Iya dong. Kesini ya lumayan sih. Iya benar. Ya mungkin ada alasan lain kan. Nah, kalau yang sampai tertanam berarti cuma lu doang. Sampai hari ini iya aku doang. Nah, kesulitan apa sih yang terjadi? Kenapa dari sekian orang yang ngebantu gitu belum ada yang dapat kliknya? Gua mau tertanam di gereja lokal ini. Mungkin karena mereka juga masing-masing udah punya gereja kali ya. Lebih tepatnya gitu. Kalau dari jemaat lokal belum ada kerinduan. Jemaat lokal sebenarnya ada. Cuman memang karena saat ini sekarang udah dibikin standar gitu. Jadi istilahnya maaf kata kayak masih baru gitu, belum sampai gimana banget. Mungkin bisa di sekolah minggu gitu. Jadi nggak bisa gabung ke tempat aku di ibadah raya. Berarti karena ada kebentur standar juga ya? Kebentur standar, iya. Sebenarnya ada. Oke.
Nggak apa-apa. Tapi kan ini kan kita perlu belajar karena gini. Karena ada orang yang dari gereja lokal yang punya kerinduan. Oke, Tapi ya kerinduan untuk melayani di gereja lokal. Cuman kenapa nggak kesampaian? Nah, iya kan? Iya. Akhirnya dia misalnya ketika ada tawaran dari gereja lain untuk ayo dong bantuin ini, sekali ngebantuin, lama-lama kasihkan. Terus nanti langsung melakukan perbandingan. Wah, di gereja lokal gue nggak dianggap, di sini gue dianggap. Akhirnya cabut deh. Bener kan? Iya. Bener dong. Banyak sih yang kayak gitu. Banyak dong gitu. Kita aku yang sebagai yang ya lumayan lama dalam dunia pelayanan ya memang melihat ya hal itu terjadi gitu loh. Cuman gini oke lah di pemainnya ganti. Nah biasanya ketika lo minta mereka bantu pelayanan, ada nggak sih yang bilang, aduh PK-nya berapa ya? Sejauh ini, kalau yang di sini ya, sejauh ini belum. Tapi kan lo pernah waktu itu pertama kali ngomong sama gue kan, Bang Barni, PK-nya segini ya, cukup nggak? Ya itu dari aku kan, aku yang start duluan gitu. Maksudnya gini biar sama-sama enak aja gitu. Ya, daripada dianya nggak enak terus nggak mau lanjut lagi, benar aku dari awal aku ngasih tahu. Sini gitu loh. Ya, tapi lo kan ketemu tipikal model sama gue, ya udahlah ya gitu, apa sih? Iya, tapi kan maksudnya ada yang tipe kayak Bang Barni gitu enak gitu kan maksudnya, tapi kalau ada tipe yang profesional banget kan, jadi aku kasih tahu dari di awal gitu. Oh gitu ya. Apalagi yang mereka hidupnya dari musik. Ada yang pernah ditolak nggak? Ada nolak lo? Nggak masuk rapnya? Sejauh ini belum sih. Nggak ada ya. Mungkin kalau nolak, mungkin secara halus kali ya. Oh nggak bisa nih, ada di lokal aku bentrok nggak bisa. Oh ya udah gitu. Gitu. Gitu sih. Ya karena jujur ya, gue termasuk yang waktu itu kaget sih. Bang, ininya cuma segini ya. Ya, gue nggak ngeliat itu. Kalau gue sih nggak ngeliat itu. Puji Tuhan itu dia. Iya. Ya karena gini, karena kan sebenarnya gue sendiri dengan jam terbang yang udah dibilang tua lah ya. senior. Kalau tentang gitu-gituan mah udah nggak begitu penting lah. Bukan begitu penting banget karena tujuannya membangun persahabatan, relasi dong, gitu loh. Paham sih. Iya, bahkan gua mau ikut HO-nya aja tuh mungkin kali ya ada beberapa yang kaget, kok Bang Barni mau ikut HO-nya gitu. Iya gitu. Karena gua lihat gini, gua misalnya bantuin satu gereja, gua akan melihat bagaimana pola pengajarannya. Yang kedua, pola jemaatnya juga. Dan kemudian juga ada teman baik gue sih, teman baik SMA gue. Nah di sini? Si itu Dr. Gaby itu Gabriel Sherty. Di gereja aku? Kan iya. Oh. Gaby. Sempit sekali teman SMA gue. Minggu kemarin yang terakhir gue di sini ketemu. Oh iya. Yang worship di itu, yang Sunday worship ya. Iya, itu ketemu ya. Dia duduk sebelah sih. Oh oke. Katanya guys itu depan pokoknya gitu. Astaga. Kan. Terus pas pulang bilang, waduh, apa ya? I'm so blessed, dia bilang gitu dengan pelayanannya hari ini. Iya. Terus dia bilang sama anaknya, hey, you know what? This is ini teman mami dari SMA gitu loh. Iya, dia jago nih apa segala macam. Kalau misalnya itu belajar sama Om Barni aja, gue bilang sama Geo aja. Jangan. Sama senior nggak apa-apa sih. Enggak dong. Ini karena gini Ge. Buat gue tuh penting karena kenapa? Karena kalau misalnya mereka mau belajar, ya di sini kan ada elu. Iya dong. Di sini ada elu. Yang misalnya full timer di sini, terus kemudian kalau secara permainan, ya gue sih nggak ada masalah ya, dan tutup mata lah misalnya gitu lah. Dan lu kan kalau misalnya ada apa-apa kan, mereka tinggal bisa ke sini. Oh iya sih, iya benar.
kan jatuhnya jadi kayak les gitu kan. Iya. Les sama gue jadinya. Why not di gereja gitu loh. Dan juga sebenarnya membentuk kayak church life ya, kehidupan jemaatnya. Jadi lo bisa tahu nih, bisa regenerasinya. Oh, ini bibit bagus nih. Ada generasi nih. Bener sih, itu yang kupikirin juga generasinya. Nah, kayak kemarin nih, nanti gue coba follow up deh. Nanti, ya udah nanti belajarnya di gereja aja. Kogeo gitu dia. Iya. Iya dong. Nah, gini Ge, menurut gue proses regenerasi itu penting Ge. Penting banget. Penting. Karena yang nerusin aku siapa nanti? Iya. Karena gini, kalau gue selalu berpikir gini, gue tidak akan selamanya pelayanan di atas mimbar. Dalam artian main musik doang. Iya. One day I will, ya generasi gue akan yang di bawah gue harus bisa naik gitu. Kalau ya kebanyakan sih kesalahan yang terjadi adalah nggak mau lepasin nih, diikat terus kalau bisa tiap minggu gitu sama aja. Iya. Nah tanpa kita sadari kita sedang mematikan generasi yang di bawah kita, gitu, tidak memberikan kesempatan. Nah karena kita terlalu fokus dengan pertama sistem, yang kedua standarisasi, standar. Iya, Mintanya standar. begini. Tapi kan kalau misalnya kita terlalu pakem dengan standar itu, kita bakal bisa melihat, wah ternyata di gereja ini ada bibit-bibit bagus ya, yang istilahnya punya bakat, tinggal lu binain aja. Mungkin one day lu akan melibatkan mereka dari sekolah minggu. Ke depan mungkin ya. Iya, sekolah minggu. Iya dong. Kalau bisa ini sekolah minggu dari mereka aja yang main. Iya, yang kayak di gereja lokalku ya, yang di Citra Raya itu anak remajanya, mereka yang main kahun, mereka yang main gitar, mereka yang multimedia, mereka yang greeter, apa segala macam, mereka yang nyanyi apa segala macam. Nah, ketika masuk kepada usia youth gitu loh, mereka juga gitu ya. Nah, masuk ke umum nih setelah mereka selesai kuliah, nggak bingung-bingung gereja lokal. Ya udah ada ya. Ada di satu gereja lokalku, anak SD Udah main di umum sebulan sekali. Tapi kalau kayak gitu tentunya dengan Didampingin. harus didampingin. Iya, harus didampingin. Nggak dilepas gitu aja kan. Nggak dilepas. Tetap didampingin. Jadi kalau Kamaya menerapkan sistem gini, 3-1 atau 4-1. Jadi 3 yang senior, 1 yang junior. Gitu dia. Itu kalau untuk yang youth ya. Tapi kalau untuk yang lebih muda lagi, anak remaja atau anak sekolah minggu, 4-1 untuk musisinya ya. Jadi 4 yang senior, yang 1 untuk nge-guide yang 1 yang gitunya. Dan itu efektif. Ide bagus sih. Boleh. Iya benar. Ya itu karena akan gini. Gereja tidak akan habis untuk menerbitkan generasi lanjutnya. Tidak akan ada habis menerbitkan generasi berikutnya. Salah satu yang pernah bantuin lu di sini Restu tuh waktu itu. Oh, si Bang Restu. Ya, itu tuh dari youth gereja gua. Awalnya dia singer. Itu memang dari awal dia udah nyanyi gitu ya, Bang? Enggak, awalnya jemaat. Oh, jemaat biasa gitu. Jemaat biasa. Ditemukanlah gua talent scouting. Oh, ternyata dia bisa nyanyi. Dari situ. Iya, bisa nyanyi, kemudian tertanam dulu di dalam komsel. Pastikan dulu nih. Habis itu dapat rekomendasi karena gua waktu itu juga berfungsi sebagai ketua komsel. Jadi gua rekomendasiin lah ke gembala nih. Kak, ini punya bagus nih, punya talenta. Kalau tinggal dibina, antara 2 pilihannya, mau dibina atau dibinasakan waktu itu. Iya, jadi rekomendasi singer dulu, nggak langsung bimbing. Itu bertahun-tahun harus pelatihan, harus ini. Jam terbangnya istilahnya. Iya, dikasih kesempatan terus, akhirnya dipercayakan naik pimpin pujian youth dulu, nggak langsung umum. Youth berapa lama di youth baru naikin ke umum. Sekarang dia malah di gereja-gereja lain. Iya, malah banyak ya jam terbangnya. Iya.
Untung aja dia ingat di mana rumahnya itu dia. Aku sempat sih mikir ya, kalau singer-singer dari sekolah minggu ada nggak sih gitu? Kalau misalkan ini. Perlu karena kenapa? Karena jujur, lu sebagai full timer kan ya, lu kan juga harus ada kasih waktu untuk talent scouting, melihat di mana bibit-bibitnya. Yang bagus-bagus, entah drummer atau gitaris Itu pernah pengalaman 2014 ketika gua bantuin kakak rohani gua di Citra Raya tuh. We don't have any kekuatan, nggak punya kekuatan dalam artian pemusik seadanya apa segala macam. Benar-benar ngandelin orang dalam berarti ya? Iya, harus ngandelin. Dan sekarang ya puji Tuhan dari orang dalamnya kuat. Gitu, stok singer nggak ada habis-habisnya karena ibu gembalanya kan seorang pemimpin pujian. Gitu kan. Nah, stok musisinya mungkin ada rada stuck dikit karena kenapa? Karena setelah mereka masuk pemuda SMA, mereka kan pergi kuliah luar kota. Oh, dari situ. Iya, keluar kota dulu. Nah, antara kembali atau nggak kembali ya. Tapi sih rata-rata kembali. Gitu, rata-rata kembali. Nah, kebetulan untuk musisi ada yang tidak kembali. Nah, itu PR tuh. PR. Gitu dia. Jadi menurut gue sendiri, ini mumpung nih lo jadi full timer kan, why not talent scouting? Gitu. Ini kan kita kan podcast ini kan kita saling sharing kan, gitu dia kan berbagi. Tapi tentunya dengan sambil dibimbing gitu. Oh iya dong. Harus dibimbing. Harus terus secara rohaninya. Kemudian, nah sekarang kan udah mulai banyak HO kan? Iya, hangout. Iya, hangout. Kalau bisa ya bisa bikin hangout untuk generasi kali ya, Ge? Itu yang kayak lagi dipikirin sama pastoral kita. Iya. Jadi untuk tingkat generasi youth, remaja, preteens, teens, apa ini kayaknya harus dipikirin karena di situ lu juga bisa akan mudah untuk melihat mensaring. Dia bisa nyanyi, dia bisa main musik nih. Kan tinggal bisa connecting dengan ketua HO nih. Titip dong. Jam terbangnya di sekolah minggu Iya. Titip dong anak ini berbakat nih. Atau gini atas rekomendasi ketua HO. Bisa juga. Bisa. Jadi bersama-sama nih bangun nih. Ya kan. Dan akhirnya bisa berlomba-lomba nih dari ketua HO ini nih dari ini punya potensi bagus nih. Ayo dong orbitin. Kenapa enggak deh? Bener-bener. Jadi lu nggak bakal kesusahan. Nggak ngandelin dari luar terus. Iya betul. Iya dong. Iya kan. Nah, memang kalau dari luar terus, gini, akan mungkin kali ya, secara skillnya akan rata terus nih permainan ini. Tapi benar. Iya kan. Tapi kan kalau kita tidak memberikan kesempatan bagi yang bawah untuk naik dari rumah sendiri, walaupun dia musisinya kok rada begini-begini, ya kita bisa bilang mereka kan lahir dari rumah sendiri. Cuma kan pasti bisa adaptasi. Iya dong. Misalnya mereka akan bangga, wah lahir dari rumah sendiri, wah bangga. Tapi kayak at least menurutku yang kalau yang dari sekolah minggu tapi yang udah jadi gitu ya. Yang udah jadi ya program tinggal dikembangin lagi gitu kan. Misalnya, naik ke umum gitu kan. Naik ke umum didampingin. Didampinginnya bukan sekali 2 kali, setahun 2 tahun. Iyalah, harus bikin pelatihan. Nah, ini kan menurut lo sendiri. Apa sih yang menjadi kendala lu? Nih kan dalam merotasi player-player yang bantuin di gereja lu? Jadi kendala satu nyocokin sama jadwal mereka yang pasti selama yang gue alamin ya. Ya puji Tuhan kalau ada yang bisa fix kayak Bang Barney ya udah pasti gitu minggu terakhir nggak perlu dikabarin gitu kan udah pasti main. Itu yang jadi kendala tuh ya susahnya kalau misalkan tiba-tiba ada yang suka cancel gitu. Gitu. Itu repot banget ya. Ya untungnya puji Tuhan memang dia cari pengganti sih. Cuman kan jadi nggak enak aja gitu. Nah ada nggak misalnya pemain yang punya kendala dengan
sequencer yang lokasi? Sejauh ini belum ada omongan sih. Belum ada ngomong. Jadi mereka yang ikut aja gitu. Ikut aja kan. Kalau dari tim pemuji, singer dan Sama. song leader, Mereka kalau ini lebih ngikut aja sih. lebih ngikut. Oke. Kendala tuh paling apa ya? Nggak ada sih. Kalau gue sih jujur waktu yang zaman yang pemimpin hujannya waktu itu tuh, yang dia minta aransemen NDC terus, gue jujur ya, ada capek. Capek nguliknya apa gimana? Bukan. Apa ya? Cara ngulik? Bosen ya? Heeh. Nanti Oke. lu tau nggak? Aku Ini banyak. for your information nih. Gue akan mengundang Joshua Sentosa Oh iya. di podcast ini. Astaga. Ada babang senior lagi dong kalau. Aduh. Gue sudah mengusahakan, gue udah kontak-kontak sih. Gitu dia. Nah kan ada sekarang gue juga menemukan fenomena di mana hampir semua gereja ingin menggunakan aransemennya dia. Dan itu jadi patokan loh, misalnya. Memang waktu enak itu sih. Terus terang enak kalau aku gitu. Memang kalau hampir tiap minggu jadi bosan juga. Gitu. Nah, cuman kan itu kan kalau nggak salah lagi itu kayak sempat menimbulkan dilema Dilema gimana tuh? di sini. Di sini. Sama dengan ini. Oh. Ngerti kan? Iya. Gitu kan. Hmm. Ya kan ya kan ada sempat ngomongan kok nuansanya jadi NDC banget ya gitu dia. Jujur memang pada saat itu ketika aku minta jadi WL, sebenarnya hal baru sih buat kita gitu. Sebenarnya ada bagusnya. Dia kan suka nembak prestu di depan gitu kan. Ada bagusnya juga gitu. Cuman memang waktu itu salahnya adalah hampir berturut-turut. Iya. NDC terus. NDC terus. Dan waktu itu gue sempat ngalamin kayak gini. Bukan susah nguliknya. Kebosanannya. Jenuh ya. Kejenuhan. Iya. Karena berasa banget ya. Aransemennya gitu lagi. Iya gitu kan. lagi. Dan juga akhirnya gue merasakan juga gini. Yang gue lihat jemaatnya nggak nyanyi. Iya lagu praise kan ya. Iya lagu jemaatnya. Banyak yang diam. Itu yang salah satu aku tampung waktu itu. Karena tetap ngeliatnya ya itu balik lagi ke jemaatnya. Iya karena sejago apapun aransemen apapun kalau jemaatnya nggak merespon susah. Ujung-ujungnya kita berisik di tengah doang. Berisik aja. Jadi kiri kanan diem semua. Aduh. Iya, karena gini, karena jujur gue lihat yang waktu yang kita Sunday worship, you know what? Itu yang baru kayak waktu itu yang gue bilang, wow, this is GBC. Berasa ya. Berasa. Karena hampir ya ada lagu barunya sih, cuman banyak lagu lama diambil. Iya. Gitu. Di package apa? Istilahnya gini. This is GBC yang mereka bisa nikmatin suasananya gitu loh. Dan mereka bisa nyanyi. Betul. Ya, karena gue lihat dari atas nih ya, gue dari sini, gue ngeliat perhatiin kan? Gue perhatiin. Ada orang yang tadinya cuma duduk, termasuk teman baik gue itu, dia cuma datang duduk, awalnya nggak nyanyi, tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba berdiri, tiba-tiba ngangkat tangan, mulai ngerespon, tiba-tiba nangis, nikmatin, ya. Tiba-tiba yang ngalami jemahan Tuhan. Berarti kan sebenarnya gini, goalnya kita kan harus membawa jemaat encounter sama Tuhan. Iya betul, sebenarnya goalnya di situ. Iya kan. Nah waktu itu gue jujur ya, ini gue mau show atau mau engage jemaat untuk bisa melihat Tuhan dan ikut. Iya, gitu. Nah ketika lo melihat fenomena tersebut, review apa yang lu shifting akhirnya lu memutuskan akhirnya untuk misalnya harus ada penyegaran lagi tuh di gereja lokal ini? Nah itu pas melihat dari respon dari jemaat juga, karena kan sempat beberapa kali ngobrol kan sama leader aku Celita gitu kan, emang aku ngelihat bener lagu-lagu lama ya mungkin karena umur juga kali ya. Kita kan di ibadah raya rata-rata bapak-bapak gitu kan. Muda juga ada sih. Kalau misalkan pakai lagu lama mereka lebih kena gitu. Gitu. Lebih buat aku juga sih. Ya mungkin emang udah familiar kali ya sama lagu-lagu lama. Lebih enjoy, lebih dinikmatin gitu ketimbang lagu-lagu
kebanyakan lagu baru mulu gitu. Dan benar akhirnya Jemaat bisa ngikutin pelan-pelan. Nah harusnya kayak gini nih. Iya. Gitu yang aku lihat gitu. Tapi memang kayak mayoritas Jemaat tuh kan juga mereka lebih preferensinya bahasa Inggris loh ketimbang bahasa Indonesia. Gue perhatiin. Di GBC? Iya, gue perhatiin. Karena gini, mungkin karena letaknya juga di Jakarta Selatan, jadi culture selatannya itu sangat kental dengan Indonesia ke Inggrisan lah ya. Iya. Kan gitu, budaya kan gitu loh. Ketika lagu Inggris mereka lebih nyanyi ketimbang bahasa Indonesia. Lebih nyanyi ya. Lebih nyanyi. Mungkin karena juga lebih familiar juga kali ya lagu Inggrisnya. Iya, kemudian juga kalau misalnya lo lihat anak-anak yang parubaya, yang misalnya yang keluarga muda, ketika mereka menyanyikan dalam bahasa Inggris, mereka lebih nerima ya gitu ketimbang bahasa Indonesia. Mungkin ya karena ada kebiasaan bahasa. Iya. Dulu GBC full Inggris mah. Nah itu kenapa akhirnya? Karena nggak semua jemaatnya bisa ngikutin bahasa Inggris. Kita juga masih dominan rata-rata Indonesia gitu ya, jadinya kita ambil tengah-tengah gitu. Jangan Inggris mulu. Dulu tuh pas aku waktu part time awal-awal, ini gereja lain sendiri, ini Inggris banget gitu. Dari lagu worship awal, praise sampai worship lagi, Inggris semua gitu. Oke. Ada yang nyanyi tapi ada juga yang enggak gitu. Berarti sebenarnya sudah ngalamin berapa kali? Iya, perubahan. Kalau nggak salah yang akhirnya mulai Indonesia mulai masukin itu kalau nggak salah mulai dari Koyudi kayaknya ngomong. Atasan aku ya, Iya. Akhirnya balance gitu. Ya memang harus balance sih, dimanapun kita tinggalnya di Indonesia. Ya iya, salah satunya itu gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu dia. Cuman yang gue lihat ya memang arahnya makin komposisi musiknya juga komposisi lagu ya terutama jauh lebih membaik sih, dan itu kelihatan dari penerimaan jemaat. Nah, karena jujur susah buat tim PW udah nyanyi sebagus apapun, semeriah apapun, penerimaan jemaat nggak ada. Yang ada bukannya ada pertumbuhan jemaat, pemuasan diri sendiri masing-masing player. Dan habis itu jemaat udah deh gue ngomong gereja sini lagi. Nah itu. Gitu. Itu dia salah satunya, makanya sekarang balik lagi ke sequence ya. Sequence akhirnya ya aku cuman pakai di lagu cepet toh. Itu pun aku milih kalau lagu cepetnya aku ngerasa ini bisa live aja, ya bodo amat gue live aja. Iya betul. Dan juga kan sebenarnya kan lu kan kalau bikin sequencer kan sebenarnya butuh waktu gitu. Ya. Lu inget nggak waktu itu yang sempat kliknya lu lari? Lu harus benerin dulu tuh. Nah ya itu, bingung itu kenapa bisa lari ya ampun gitu. Ini kenapa? Gitu. Iya kan? Itu karena jujur ya, mungkin gini. Ada faktor lu udah persiapan. Cuman kan ada namanya teknologi ya. Faktor luar ya. Yang kita nggak bisa antisipasi. Iya, pasti kan kalau aplikasi ada minor bugs-nya lah, segala macam. Ya, itu bisa terjadi something ya, dulu pernah malah sampai mati total, sampai harus diformat ulang. Nah itu gimana tuh? Panik banget Bang Barni itu waktu hari Sabtu kalau nggak salah. Untung sih kan sudah jadi ya, datanya di harddisk. Untungnya pada saat itu di harddisk eksternal. Pakai eksternal gitu. Jadi nggak pakai harddisk internal aku. Malamnya begitu mau buka, nge-crash. Aduh. Stuck di logo Apple. Oke. Ini kenapa? Ini akhirnya aku cari YouTube ya mau nggak mau format sampai pagi Bang Barni aku tungguin sih, maksudnya aku tinggal tidur gitu. Cuman jadi gelisah gitu kan. PR kan ya? PR banget. Nah itulah ya benar, teknologi faktor luar. Iya, faktor luar. Nggak bisa diinin. Ya, jadi sebenarnya gini, dengan fenomena gereja yang modern dan kekinian ini. Gereja sekarang. Iya, gereja masa kini kan gitu. Kita tidak bisa menghindari faktor-faktor teknologi failure ya. Gagal. Iya kan. Nah, oke lah kalau misalnya lu bisa atasin. Cuman kalau misalnya lu nggak bisa atasin, pernah tuh kejadian. Lebih tiba-tiba di tengah-tengah aplikasinya nge-crash. Kalau sampai crash tengah-tengah, puji Tuhan belum ya. Tapi seandainya kalau emang itu terjadi, ya udah mau gimana, udah jalan aja.
Kita main live aja udah. Main live. Sedapatnya kita udah. Nggak usah Oke. mikir sequence lagi mau gimana. Nah, Gitu. kalau sampai hal itu terjadi, ya apa yang akan lo lakuin? Ini kita berandai-andai dulu. Apa yang lo lakuin? Seandainya itu terjadi ya, tiba-tiba misalkan nge-lag gitu kan. Atau mati lampu lah. Mati lampu. Mati lampu ini sama sekali nggak bisa nyala. Maybe acapella. Main kahun, ada kahun. Ya kan, Akustik. kan kita nggak tahu nih. Iya. Gitu. Apa maksudnya? Ganti lagu tuh udah pasti tuh. Lagu-lagu yang udah ganti dah pokoknya semuanya, Gitu ya. metodenya. Ya karena kadang-kadang kita tidak bisa berharap yang bagus boleh, tapi kan Iya. 100% apakah it works well dalam satu ibadah belum tentu. Benar. Karena di situ risknya. Nah, oke. Berarti kan gini, bagaimana caranya lu untuk misalnya gini. Yang gue lihat sih kayaknya lagu distribusi selalu on time ya. Jarang kan. Senin tuh biasanya atau Selasa udah dikasih. Iya. Terus lu biasanya bikin sequencer ya? Itu saat lagu dikasih sampai hari Sabtu, sampai mixing mastering kelar. Oke. 2 lagu cepet ya. 2 lagu cepat. 2 lagu cepet. Tergantung isiannya Lu juga. biasanya kalau kayak gitu timpain dari aslinya. Kalau yang aku diajarin temenku Ferliadi, jadi lagunya aku tarik, aku taruh paling atas, isinya apa aja, aku dengerin, bikin tuh tracknya. Oke. Berarti lu timpa ya, maksud lu timpa dalam artian Ngetek ulang ya. Tapi tema-temanya sama gitu. Tema-temanya sama. Melodi-melodinya gitu, part-partnya gitu loh. Gitu. Berarti lu pakai multi track ya? Iya, jatuhnya multi track bener. Oke. Itu karena untuk dapat tahap detailing kan sebenarnya kan susah-susah gampang. Susah gampang bener. Apalagi untuk mendapatkan sound yang mirip dengan asli. Itu problem aku sampai sekarang. Oh iya. Sampai sekarang aku masih belajar nih sound apa gitu. Kadang-kadang masih suka nanya temanku si Perli atau teman-teman lain, ini suara apa sih gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya gini, gue inget banget waktu itu si Willy ngomong, nah ini G, yang waktu yang soalnya gue main di sini kan, ini G suara aslinya, ini suaranya paling mendekati, suara piano paling mendekati. Ini nggak mendekati. Nah, itu kan buat gue kan, iya, gue kan masalahnya suka coba sound gitu kan, ini ekspor gitu. Nah, kalau untuk play kan istilahnya gini, apa kalau lu coba masing-masing dulu ini suaranya model gimana atau hajar aja dulu gitu untuk playback? Kalau playback untuk sekarang aku nyari sekarang ya, untuk sekarang ya dengerin gitu, terus cari paling mendekati, enter bawah nyapa, cari bener. Misalkan di keluarganya scene gitu ya, scene yang mana, cari gitu. Kadang habis waktu di situ. Iya, kan itu kan ujung-ujungnya nggak ketek. Itu kan kadang-kadang untuk milihin soundnya aja udah bete kan? Iya, terus terang gua bete. nggak dapet nih. Makanya kadang aku lebih milih tanya ke yang udah sering gitu. Kalau teman-teman yang udah sering main gitu. Ini suara apa sih? Kalau mentok ya udah mau gimana, paling kadang aku alihin ke suara yang lain gitu. Misalkan aku ganti aja di brass atau apalah gitu. Tapi ada juga kan kalau misalnya tanpa lu sadari kan ada juga misalnya kayak NDC, mereka udah modifikasi soundnya loh. Iya. Banyak iya, maksudnya yang kayak yang suka dibuat. Ingat nggak ya, album NDC pertama dan kedua itu kan si Tommy siapa? Album pertama? Iya dong. Tommy pertama itu bukan Om Joseph ya, bukan ya? Iya, tapi kan yang pengen sequence kan si Tommy. Tommy Iya. Dia kan salah satu orang yang suka sequencernya, dia suka otak-atik ya. Aku pikir untuk aransemen dan suara semua dari Om Joseph loh. Enggak. Tommy Widodo. Dari Om Tommy ya? Iya. Itu dia. Aku kira semua dari Om Joseph. Enggak, kalau untuk string orkestra Joseph. Tapi kalau untuk scene dan lain-lainnya apa segala macam Tommy. Tommy Widodo One Way. Nah, itu kan dia kan memang salah satu orang yang suka bongkar-bongkar
Nah, mungkin emang dari awal dia udah berkecimpung di situ tuh Iya, kayak tuh. nah gitu. Hmm. Nah, sedangkan ada sound yang lu udah mikir sampai butek banget, nggak dapet gitu. Sering ya? Sering nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah, akhirnya lu bikin apa tuh, Ge? Langkah Kadang aku alihin, itu yang tadi aku bilang, aku mendekati aja. Kalau emang ketemu yang mendekati ya sok, ya udah gitu. Kadang aku akalin entah dari mixingnya apa gimana gitu. Kalau emang nggak ketemu sama sekali, ya aku ganti instrumen yang lain gitu. Karena gini, aku dikejar waktu gitu. Iya. Makanya waktu itu temanku nyaranin kan, aku suruh ngulik nih keyboard nih. Suara keyboardku nih kering kalau yang biasa aku pakai gitu. Cuman waktu untuk megang ini bener-bener ngulik piano itu udah nggak kepegang lagi. Tapi kan ini bisa lu kasih reverbnya dari keyboard. Nah itu aku harus kulik lagi sama pemilihan suara-suaranya gitu loh. Gitu. Kalau ngikutin misalkan ada lagu yang ada pianonya gitu kan, terus ngikutin persis gitu ya, ngikutin persis suara pianonya kayak gini nih. Ini piano model apa nih kayak gini nih? Gitu. Karena kan beda-beda tuh. Tapi kan sekarang orang kalau piano ya patokannya Nordstage ya. Iya, Nordstage gitu. Iya, mungkin lu cari tinggal plugin-nya doang. Plugins ya. Iya. Oh, ada plugins ya? Ada. Nordstage. Ada. Oh, ada. Lu pakai Keyscape aja. Keyscape, oh iya. Fairly ngasih aku Keyscape. Cuma belum pernah aku pakai. Nah, rata-rata kalau yang udah kayak model yang udah jago-jago, rata-rata pianonya menjadi Keyscape lah. Keyscape ya. Iya. Kalau aku sekarang karena apalagi yang piano yang ada padnya. Oh iya. Iya, ambil dari Keyscape aja. Kalau aku sekarang karena lagi jatuh cinta sama Montage, aku banyak ngambil termasuk suara piano dari Montage. Banyak plugins yang jadi Montage tuh ngeluarin plugins. Jadi di dalam Montage itu udah ada tema-temanya bell, scene gitu ada situ yang kurang lebih ada yang gue suka aku pakai, gitu. Termasuk piano. Gitu. Kalau gue kalau untuk bikin DAW biasanya yang piano yang gue pilih selalu Steinway. Itu di dalam Keyscape ya? Enggak, gue pakai DAW-nya kan Logic. Gue cuma pakai presetnya dari Logic itu. Itu udah presetnya itu sendiri. Iya, dari bukan tambahan plugin. Okay. Steinway, cuman biasanya habis itu gue double. Di player. Pending kiri kanan. Pending kiri. Dibagi kiri kanan. Iya, kiri kanan. Biasanya makanya suara pianonya tuh bisa kayak lebar. Gitu. Biasanya kirinya entah gue kasih Yamaha beda-beda soundnya. Jenis sound piano beda. Tapi bisa ya gitu? Bisa dong. Makanya kadang-kadang kalau misalnya lu dengar yang berapa kali itu yang ingat yang pernah lu lihat di YouTube itu kiri sama kanannya gue pending beda suaranya. Gitu. Suara organnya kadang-kadang gue juga pending. Iya. Kirinya apa? Kalau stereo. Kanannya apa? Gitu. Dan itu yang bikin kayak gini. Kok sorry bisa muter ya? Iya. Bisa kadang aku diajarin juga ada efek yang dari kiri bisa kanan. Iya. Gitu. Ya aku sering pakai. Di swap kiri kanan. Swap. Iya, di swap kiri kanan. Nah, itu sebenarnya itu kan semua akan bertumbuh skillnya kalau kita itu kan mau buka hati ya. Sambil belajar kayak aku gini. Nah, kalau menurut lu sendiri dalam dunia pelayanan lebih kepada pentingin skill atau hanya butuh urapannya aja? Waduh. Itu dua instrumen lagi, dua komponen yang nggak bisa dilepas sih. Jadi kalau misalkan urapan mungkin lebih ke hati kali ya. Kalau orang punya hati, pasti dia berusaha belajar gitu kan. Otomatis ketika dia belajar, naik skillnya, berkembang. Jadi ini hatinya, ini naik, ini pasti naik gitu. Gak bisa, gue mentingin skill, ini gak usah gitu. Gitu. Berarti harus berjalan bersama-sama ya? Iya, menurut gitu sih. Nah, ini kita udah 1 jam lewat nih, G. Kalau misalnya lu menilik kembali ke dalam kehidupan lu memilih Geo yang dulu sebagai sales atau apa di Mas Pian atau Geo yang sekarang? Geo yang sekarang.
Karena emang dari dulu itu kayak balik awal aku bilang aku pengen tuh sebenarnya satu sisi memang hobi kan, hobi main gitu kan, hobi main musik gitu kan. Nah, sampai akhirnya itu lulus, ada nggak sih kerjaan yang apa yang gue suka gitu loh. Gue pengen di musik tapi tetap gue pengen ada penghasilan tetap yang bukan sekedar ada job nih bayarannya segini gitu. Itu buat aku sampingan aja, tapi tetap aku ada penghasilan tetap gitu. Ya. Gitu. Jadi dan sekarang lebih ya mungkin startnya dari sini ya nggak apa-apa buat aku, paling nggak aku dapat ilmu gitu, ilmu ya playback sequence kayak sekarang ngedirect kayak jadi MD gitu kan. Ya. Nah gitu. Ini kan lo kan termasuk yang anak muda, golongan anak muda. Nah, iya. Ada nggak sih tantangan ketika lo berhadapan dengan pemain musik di gereja yang tanda kutip lebih senior daripada lu, jam terbangnya, pengalamannya? Kalau lebih masalah ke senior sampai sekarang puji Tuhan enggak sih. Tantangannya tuh kalau aku lebih ke ini, berhadapan sama orang yang punya cara dia sendiri yang nggak bisa aku pegang. Contohnya gimana? Contohnya misalnya aku mau kayak gini. Tapi ada player yang lain kok nggak enak ya, gue lebih suka gini gitu loh. Jadi nggak bisa adaptasi, bertolak belakang sama aku gitu. Jadi kadang akunya ya udah deh, daripada ini gue ngikut aja lah. Walaupun satu sisi aku MD-nya gitu. Istilahnya gitu. Kalau misalnya contoh kayak misalnya lu berhadapan dengan Ruben kan lumayan tuh lama tuh dalam dunia pelayanan. Gimana kalau Ruben ini semenjak aku bukan semenjak kayak pas kita udah mulai main bareng sama Ruben, dia nggak ada gimana banget sih, ngikut lempeng. Iya dia ngikut gitu, yang penting sesuai saya ngikut sesuai link sih, ngikut sesuai asli ya udah. Kalau Nathan Konat aku jarang banget ya, waktu itu pas zamannya masih GSJS doang. Konat dia kan orang yang suka ngebongkar tuh permainan gitarnya. Iya. Konat nguliknya detail banget sih. Nah, tapi enggak selama sama aku sih enggak fun aja sih, enggak ada gimana ya? Enggak sampai timbul konflik atau gimana gitu. Yang enggak bisa beradaptasi enggak juga gitu. Salah satu selera aku gitaris ya Konat. Iya. Iya, Konat. Ya itu, kalau aku juga bantuin di GBC ya sebenarnya gue juga harus meninggalkan ala gospelnya gue gitu dia. Iya. Iya dong, misalnya gini, gue sih pada dasarnya memang kalau gara-gara Kamaya juga sih dicekokinnya gospel mulu kan. Gitu dia, dan juga karena di rock itu sendiri juga warnanya gospel kebanyakan di musisinya, ya GB Rock. Jadi ketika kita pelayanan di luar mau nggak mau tuh harus adaptasi yang biasa di situ gitu, pet-petan gitu kan. Iya. Kebetulan kan kalau gua ngebantu di GBC yang biasa yang paling gua eksplor adalah pet. Suara pet dibanyakin. Iya. Oke. Dan itu harus tebel. Iya. Lo kan pernah tebel, tapi enak ya. Lo kan pernah lihat bang, itunya gue kan sampai 8 input. 8 dipakai semua, iya. Gue ini apa ya, suara apa ini? Iya kan, lo lihat kan. Dan nah itu jujur aku pelajarin tuh, cuman ketika aku main, kalau emang aku ngerasa nggak dapet ya udah aku nggak pakai dulu. Gitu. Tapi kan kalau di gue tuh dipakai semua, karena gue udah tahu gue akan masukinnya di mana. Iya. Gitu dia. Itu juga triknya gue supaya gini. Lo tau nggak kenapa? Supaya gue mainnya kagak gatel. Dalam artian tiba-tiba kebanyakan gini. Gitu dia. Itu triknya gue untuk menjaga supaya gue nggak gatelan, ntar lari ke sana ke sini. Iya, enggak. Gue kalau di sini gue lebih pada gue mainin dinamika pet aja, ngeblok chord ya. Iya, itu dia. Dan lu dengar kan gue, gitu kan? Dan gue juga kasih kesempatan yang buat yang lain untuk naik ituannya. Jadi gini, gue belajar di komposisi musik dan juga
tidak selamanya keyboard itu harus dominasi di atas. Justru Iya benar sih. Di era sekarang, keyboardis itu lebih kepada dia jadi bikin jangkar. Oke. Dia yang nahan semua. Karena kenapa? Sekarang di musik modern, karena udah ada pad, dia yang ngebentuk musik dasarnya. Iya. Dia yang jadi karpet. Iya, untuk padnya sih. Iya dong. Awalnya startnya ya. Iya. Dari tenang gitu kan. Dia jadi karpet supaya yang lain tuh layer Nanti kayak pelan-pelan gitu. naik ya kan. Itu juga nggak mudah untuk bisa paham dari seorang yang isengin jauh di atas gitu loh, untuk tiba-tiba nahan main dari bawah pelan-pelan naik gitu. Karena ini musik yang zaman kita dulu yang kita dengerin kayak simfoni musik yang lama banget itu kan sangat dominasi banget kan. Chord-chordnya juga aneh-aneh. Terus lu bandingin dengan sekarang Hillsong. Iya, mulai masuk Hillsong gitu British ya. Iya, itu kan lu lihat sekarang pianonya kan biasa. Nahan banget ya. Aku pun kadang nggak tahan sih. Dan aku masih belajar tuh sampai sekarang. Itu permainannya lo tau nggak? Itu permainan reverb sama delay. Reverb, iya. Oh, kalau delay ya? Delay aku lebih ke reverb ya gitu. Ngawang-ngawang gitu. Delay juga? Delay ada ya? Iya. Itu lu coba dengerin detail. Delay kayak gitar. Iya. Gue juga belajar dari Nathan. Gue pernah Natalan sama dia. Natalan BUMN gitu kan. Gue bilang, Tan, itu suara apa, Tan? Ini bar. Jadi dia bisa ngisi gitar. Di belakangnya itu ada pad. Iya, ada sih efek-efek. Iya. Gue nanya sama dia. Ini lebih karena dia custom ternyata. Terus dia bilang gini, Bar, lu tau nggak ini ada delaynya. Dari situ. Delaynya seperberapa? Sekian lah. Terus gue bilang, gimana cara nerapinnya? Lu pakai hati, lu tau nggak? Jadi gue harus ngeresapin dulu. Ngeresapin ini bener. Ini enak ya. Iya. Seperberapanya, berapa ininya, delaynya. Itu kayak. Oh ya, timingnya. Iya. Gitu. Jadi musiknya jadi lebih lebar. Itu main suasana pad reverb gitu. Nah, dan itu yang bikin gue juga akhirnya gue nahan. Nahan aja. Nahan. Ya, kan? Sama sih masih belajar tapi ngeblok. Main gitu. Cuma kadang kalau mulai naik dinamikanya karena aku ya udah isi dikit, tipis. Kalau ngisi juga palingan gue cuman pecicilannya itu cuma lagu cepet, lagu lambat mana gue pecicil. Ya Bang Bani kok kalau lagu pelan ya lebih banyak ngeblok doang berarti lebih doang ya. Lu perhatiin deh kalau misalnya gue pelayanin di GBC. Sering sih aku perhatiin. Gue kan cuma ngeblokin. Iya. Itu dia. Tapi gue kasih layernya lumayan, padnya lumayan karena jujurnya kalau udah kayak usia gue lebih pada dinamika aja. Iya. Itu tadi main dari bawah. Iya, building. Build up, naik gitu. Dan gue juga memang belajar dari Om Hari Angkoman. Selalu lah bikin lagu dalam lagu. Kayak ingat kayak lagu Praise the Lord. Kan gue bikinnya selalu yang gue bikin kayak apa tuh band yang apa sih yang lo bilang, wah Bang Barni iseng banget nih bikin lagunya. Lupa aku apa ya? Praise the Lord, oh my soul. Elevation. Something just. Gue selalu bikin gitu kan. Karena kenapa? Karena gue belajar gini. Gue juga menghindar dari sebuah kebosanan satu aransemen. Ya sih, kadang-kadang mendukung sih. Kalau memang pas temanya masuk. Iya, kalau temanya masuk, gue menghindar kebosanan aja. Karena jujur untuk satu misalnya kayak lagu Praise-nya Elevation, itu hampir semua gereja sedang membawakannya. Dan mereka menggunakan aransemen yang sama. Iya pasti. Sesuai asli. Iya. Dan gue sebagai yang pelayanan udah mendengarkan lagu itu dari minggu ke minggu. Kalau keseringan iya sih. Keseringan bosan. Akhirnya harus gue bikin improve, bikin lagu dalam lagu. Oh itu maksudnya ya improve gitu. Iya, bikin lagu dalam lagu. Jadi kan gue tidak merubah ada tema-tema lain. Iya, gue nggak merubah bagian lagu utama. Tapi ada unsur-unsur yang lain yang sebenarnya kurang ajar. Iya dong. Iya. Bener dong. Itu sah-sah aja.
Kan Sah aja sih. tidak membongkar aransemen secara Iya. keseluruhan. Kebetulan chordnya masuk. Kebetulan chordnya Iya. masuk, terus kemudian pemilihan synthesizer-nya Sama, masuk, masuk. mirip-mirip, why not? Mm-mm. Itu dia. Dan itu sebenarnya mungkin kali ya, lu suatu saat juga bisa pelajarin sih. Karena kenapa? Mungkin kalau Iseng-iseng. iya nggak apa-apa. Cuma kan suka dikomplain kalau ini di luar ini ya. Karena suka dikomplain, jangan pakai yang itu dong gitu. Nah, ya udah. Karena kan tergantung pemilihan soundbanknya juga. Dan juga gini tergantung timingnya aja. Kayak dong timingnya aja. Kayak kemarin gue planning sama Willy, dia WA sama gue, Bang ini gimana ya? Oke nikmatin aja gue. Jalan aja gitu. Jalan aja. Lo tau nggak? Kemarin gue pertama kali ngeliat dia bisa main bassnya, tumben nih rada nge-gospel ini. Willy emang gitu kan mainnya? Enggak, maksudnya dia bisa kulikannya yang Oh isiannya mulai ya, ini ya. kok selama ini nggak pernah kelihatan ya, itu dia kan gitu. Iya. Dan itu kan buat gue juga mungkin kali dia juga kadang-kadang melihat ambience yang Pasti ngerasain sih. ya pasti ngerasain. itu dia ya kan. Kita kan juga harus bisa ngebaca lokal mana nih yang kita sedang layani, kita harus bisa ngikutin adaptasi kan gitu. Nah selain di GBC lu bisa planner di mana juga nih? Dominan GBI sih. GBI. Nah cara lu untuk mengatasi misalnya kan kalau GBC kan lu yang koordinator, lu yang bisa milih pemain kan. Iya. Kalau di gereja lain lu mana bisa? Kendala nggak? Biasanya aku tanya dulu, ini di gereja ini apa ada bukan sistem sih, apa kayak ada MD gitu-gitu apa enggak gitu. Kalau misalkan ada MD-MD biasanya aku tanya MD-nya dari keyboard atau dari instrumen yang lain gitu. Oh dari keyboard ya berarti aku yang lead. Berarti konsepnya gimana nih Kak? Apa aku yang lead? Terus anak-anak aku playernya aku guide apa gimana? Oh tetap kamu yang lead gitu. Tapi flowingnya atau apa gimana nya kita ngikut aja pokoknya bukan baca sih maksudnya ngerasain suasananya aja gitu. Ya dia bilang pada gereja pada umumnya lah dia bilang gitu. Oke gitu. Jadi bukan jadi sebuah masalah ya. Cuman kalau misalnya kalau secara skill permainan kan kalau misalnya sini kan lu bisa milih dong. Iya dong. Aduh skill ya. Iya, tapi kan kalau misalnya lu diundang gereja lain kan lu nggak bisa milih. Iya. Karena kalau yang misalnya sampai spanning, aduh gila mainnya gini banget. Gini. Kalau sampai parah banget, ya ada sih. Cuman ya udah mau gimana? Kan aku kan bukan orang situ. Aku mikirnya gitu. Gitu. Mungkin ditugasin sebagai MD iya, tapi untuk sampai ini banget. Lu sampai pernah garuk-garuk kepala nggak nih? Enggak sih, paling dalam hati doang. Gue pernah. Iya sampai jangan kelihatan banget ya. Karena gini, waktu itu gue pernah jujur ya. Karena waktu itu pernah kejadian, ternyata dia pemain drum baru les juga. Baru les, nah itu langsung diterjunin, diceburin ke ibadah gede. Gitu loh, ibadah umum. Itu susah juga. Gue sampai nanya, udah les berapa lama? Baru. Udah berapa lama pegang alat? Gue sampai datengin koordinatornya. Gue berani banget ceburin ini anak. Ibadah utama. Berat ya. Bang Warnya kita MD-nya lagi MD apa sekedar ini aja jalan aja, nggak ada guide apa? Nggak ada. Mau kita nggak ada sistem MD. Belum nggak ada ya. Dan itu dia sebenarnya gini hanya berdasarkan link ya. Tapi kan kadang kemampuan otak juga nih, maaf kata nih, bukannya menyudutkan kebodohan atau kepintaran seseorang. Kan menginterpretasikan sebuah link YouTube itu pemahamannya bisa beda-beda. Yang ditangkap lain sih, bisa beda-beda. Chord aja bisa salah tebak gimana yang drum gitu doang. Gitu loh. Waktu itu gue pernah ngalamin adalah coba sampai itu nggak sampai gue bilang 8 bitnya gimana? 8 bit nggak sangat. Gue sampai nanya, lu bisa main 8 bitnya gimana? Rocknya gimana? Gue sampai jujur ya, gue waktu itu gue garuk-garuk kepala. Walaupun di depan orang lain. Iya. Walah.
Ngedong gitu ya. Buat gua sendiri ini sebuah isanya gini loh. Come on, maksudnya gini, para koordinator musik juga, lu juga harus bisa mempersiapkan jadwal tuh sebaik mungkin. Melihat orang juga, melihat orangnya juga. Dan juga gini, oke, lu kasih kesempatan buat generasi. Ini bersinggungan sama yang tadi nih yang kita generasi regenerasi. Iya, regenerasi. Tapi kalau misalnya itu, iya oke lah, taruhlah dulu di lagu lambat dulu. Tapi lagu cepatnya jangan. Jadi gue ingat dulu Hizky itu pernah di podcast gue juga. Dia itu ditandem, pemain drum ditandem. Ditandem. Pok di situ. Iya. Ditandem dulu gini. Dia hanya di lagu lambat. Hampir 1 tahun cuma di lagu lambat. Hampir setahun. Nanti kalau udah lagu cepat yang main beda. Ganti pemain. Dan itu diperbolehkan gitu. Diperbolehkan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya lo kasih langsung lagu cepat, sedangkan pengetahuan akan musiknya juga pukulannya belum enak, belum kuat gitu. Nah, itu bisa bikin mood pemain yang lain. Ya, pasti. Iya. Apalagi drum. Kalau misalnya mau kasih regenerasi kesempatan ke umum, mulai dari lagu lambat. Karena kenapa? Kalau lagu lambat dia udah masuk jurang nih, udah nggak bisa ngikutin lagu cepatnya. Karena kenapa? Benar. Karena lagu lambat lah kita bermain dinamika. Iya. Naik turunnya, worshipnya lagi high, lagi deep down gitu. Iya. Itu key-nya. Lagu cepat lah lu tinggal yang Tapi sebenarnya sesungguhnya di lagu lambat lah lu yang harus mikir banyak bagaimana mengkonsep sebuah pukulan drama. Iya dong. Dan itu buat gue semenjak itu gue bilang gini, bro, waktu itu kan gue di telepon juga, gue bilang, minta maaf ya, gue bilang, gue nggak bisa, gue bilang gitu. Karena kenapa? Bukannya gue menghindar, enggak. Gue juga melihat bahwasanya gini, oke, gereja tersebut juga nggak persiapan. Oh iya, paham sih. Gitu loh. Jadi isanya menyiapkan ibadah minggu tuh ngasal. Nih, yang seadanya doang. Iya, gitu loh. Lu datang sama Tuhan jangan nggak bisa dengan yang asal-asalan. Gitu. Berarti pada saat itu drummernya kalau dibilang ngulik juga nggak ngulik kan? Enggak. Oh, gitu loh. Yang ngulik yang berdasarkan interpretasi apa yang datang doang gitu. Itu dia. Sampai akhirnya apalagi format main bertiga loh. Bass, drum, keyboard. Iya. Itu PR. Iya. Kalau drummernya udah kejebur lah semua. Nah, itu sebenarnya sih bukannya mendeskripsikan gereja, enggak. Kan kadang-kadang kita juga yang pelayanan juga terkadang iya jadi nggak happy. Nggak happy. Karena pelayanan kadang-kadang dengan ya kayak mainan aja. Ya dianggap kayak mainan ya jadi. Iya dong, jangan dong. Benar. Kalau istilah atasan aku jangan direndah-rendahin lah. Iya. Apalagi gini. Apalagi latihannya 1 jam sebelum ibadah. Ya dari rumah. Kita nggak tahu nih. Tingkat gue diundang. Gue nggak tahu tingkat kemampuannya gimana. Ketika gue ada lihat, jebret. Dalam tanda kutip dalam hati gue, masya Allah gitu kan. Cuman mau gimana, ibadah harus tetap berlangsung. Ya udah jadinya ya gitu. Nah tapi yang buat gue adalah esensinya jadi nggak kena. Iya, lu bilang katanya mau kasih yang terbaik sama Tuhan, tapi manusianya juga tanda kutip lu nggak siapin nih dengan baik. Mungkin dia mau kasih yang terbaik gitu, cuman dianya belum siap gitu. Iya, terjun di ibadah utama gitu. Problemnya di situ sih kayaknya. Alasannya kalau nggak salah waktu itu karena nggak dapat pemain. Ini loh yang kadang-kadang jadi problem. Gini, kalau nggak dapat pemain, mendingan lo single keyboard. Solo keyboardnya nggak ada masalah sih. Ini sebenarnya. Lagu cepet ya udah ganti lagu mungkin worship semua. Iya daripada lu paksain harus ada pemain secara full tim,
tapi jelek. Bener. Ya dong. Buang-buang tenaga. Buang-buang tenaga juga gitu dia. Dan juga maaf kata nih, tanpa alat musik penyembahan masih bisa dilakukan. Tanpa alat musik juga orang masih bisa tepuk tangan. Akapela jatuh. Iya, Tuhan kan gini, Tuhan bertata di atas pujian umat. Tuhan tidak, ya dalam tanda kutip, Tuhan tidak ya maksudnya ada juga yang pemikiran gini, ya berarti kan di atas pujian umatnya, berarti kan tanpa alat musik semuanya bisa dong. Bisa. Karena dengan suaranya kan orang udah bisa nyembah nyanyi gitu kan. Iya, istilahnya kan gitu. Musik itu kan memperindahnya. Iya, tapi jangan sampai mengorbankan seluruh rangkaian ibadah cuman gara-gara karena nggak ada orang lu paksain yang hasilnya jadi hancur. Nggak maksimal. Pasti lah. Aku kebayang sih. Kebayang kan? Itu dia. Nah, drummernya begitu. Iya. Dan menurut gua ya memang kita lihat ada orang yang ada gereja yang pengen bagus tapi misalnya ia menyiapkan generasinya enggak smooth gitu. Iya. Ini itu juga jadi PR buat aku sih. Nah, itu makanya tadi kan kita bincang-bincangnya regenerasi. Itu kita bincang-bincang nih, regenerasi harus bisa berjalan dengan mulus. Dengan harapan ya dari rumah sendirilah. Iya. Gitu. Ya, tapi benar sih, mau sampai kapan andelin orang luar gitu. Benar kalau kata Bang Barni kan mungkin rata. Iya, cuman maksudnya ketika ada momen dimana kita nggak bisa ngandelin orang luar dan orang dalamnya nggak siap, ujung-ujungnya down lagi, jadi jelek lagi. Itu dia. Jadi harus gini, meregenerasi iya, tapi sambil berjalan, sambil dikembangin. Kemampuannya. Iya, karena one day ya kita nggak tahu nih, bisa aja tahun depan gua nggak bisa bantuin GBC. Iya. Bisa jadi kan. Bisa banget. Kita nggak ada yang tahu. Iya, atau tiba-tiba Geo keluar karena ada tawaran ke luar negeri ke Amerika. Gitu, amin. Kan kita nggak tahu. Iya. Cuman kan kita kan ya harus mempersiapkan who is the next. Ganti aku gitu. Iya. Ganti semua. Iya, ganti semua. Tapi juga harus dengan gini dengan value yang benar, rohaninya bagus. Karakternya oke, bukan hanya skillnya doang yang jago. Iya dong. Nah, ada orang yang secara IQ-nya bagus, tapi EQ sama SQ-nya jelek. Iya dong. Iya dong. Ya itu harus ya. Harus seimbang. Iya. EQ-nya emosionalnya orangnya. Kalau misalnya pemain musiknya nggak bagus, atau lempar stick, tuh. PR ya. Orang nggak senang nih, geplak. Waduh, repot. Terus orangnya ansos, SQ-nya jelek gitu kan, introvert, gitu. Ditanyain gimana kabar, nanti langsung itu sendiri. Repot juga kalau terlalu begitu. Dong. Makanya kan antara kebutuhan roh, jiwa dan tubuh harus seimbang. Nah, gitu kan bilang kan. Jadi ya memang ya harus mempersiapkannya bukan hanya secara skill, tapi secara emosional, di dalam dirinya sih. Oh iya dong. Jadi itu memang jadi tanda kutip bagian dari pastoral. Iya pasti. Iya dong. PR bareng-bareng lah. PR bareng sehingga regenerasinya berjalan dengan mulus. Nah, doa dan harapan lu di tahun 2004 yang belum terjadi, tapi lu akan ingin Tuhan jawab di tahun 2025 tuh apa Ge? Doa dan harapan lu. Ini kan kita udah mau akhir tahun nih, tapi lu lihat ya Tuhan jawab tahun ini, puji Tuhan, nggak Tuhan jawab ya juga nggak apa-apa, tapi tahun depan ya lu request lagi nih. Apa tuh Ge? Aku cuman berharap tim PW kan aku di tim PW. Makin ini aja sih maksudnya solid gitu ya, maksudnya satu tujuan, jadi satu standar, satu tujuan apa yang kita mau sama-sama tercapai, sama-sama pengen latihan gitu hari minggu tapi nggak cukup, jujur kurang cukup sih. Gitu, banyak banget yang PR yang masih kita harus benahin gitu kan. Ya benar ya, mulai dari kayak orang dalam juga ya, kalau bisa memang sambil dikembangin,
gitu. Karena kan biar gimana pun ini kan tim yang di sini masih orang luar gitu, nggak bisa sampai gimana banget. Tapi gue dengan senang hati membantu kok, sama gue bisa. Iya. Thank you, Pak. Sama gue bisa, itu dia. Harapannya itu sih, maksudnya satu sinergi lah, satu pandangan, maksudnya jangan sampai ada lagi berkonflik gara-gara beda aliran, bukan aliran ya, gimana maksudnya? Beda pandangan juga kali ya. Entah dari WL, entah dari singer, entah dari musisi juga gitu. Enak aja gitu kalau udah jadi satu ke build, akhirnya ada gitu. Apa gitu. Ya sambil masing-masing individu sambil ngembangin talentanya masing-masing sih. Nah itu kan kalau untuk pelayanan. Tapi kalau untuk pribadi lo pribadi, entah mau nikah atau mau gimana, atau mau kuliah lagi. Iya. Ya harapannya tahun depan ya lagi nyusun rencana ya mau merit. Amin. Sama yang itu ya, yang di kantor itu. Iya, satu kantor sekarang. Walaupun si bocil nyebelin itu, tapi aku sayang. Jadi gini. Ya semakin dewasa, semakin ya dalam Tuhan semakin dibentuk lah, semakin bijak gitu dalam hal apapun. Lo sendiri buka les nggak sih, Ge? Buka les dari tahun kemarin udah buka. Oke, jadi bagi musisi-musisi yang ingin belajar piano ya, iya boleh menghubungi. Ya datang aja langsung ke sekretariat GBC ya. Boleh. Di City Walk lantai 6. Sudirman lantai 6 ya. Gitu. Dia ada kok kecuali hari Selasa doang nggak ada di kantor. Iya, kita office hour 9 to 5. Iya. Ini siapa lu dapat murid kan apa enggak? Dari sini dapat murid bisa dilatih. Dan mau tertanam gereja lokal. Puji Tuhan. Generasi terjadi. Itu dia, berarti gue antar lagi pensiun. Enggak. Mungkin ada sekolah minggu dulu deh, yang di sini tetap jangan deh. Deg-degan. Nah, pesan lu buat generasi berikutnya nih. Ini kan kita kan memang tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi. Gitu. Persiapkan generasi ya, untuk hal apapun ya. Iya, dalam artian ya generasi berikutnya yang punya keinginan untuk terlibat dalam PW lah. Oh, yang berarti iya urusan dong. PW. Iya. Nah, pesan-pesan lu buat mereka apa nih? Terus belajar. Jangan bosan. Buat tahu belajar itu bosan, beneran. Kayak aku sekarang belajar sequence. Awal-awalnya nggak ngerti, bosan gitu kan. Gitu ya. Tapi kalau emang itu tujuan hidup tuh ya, sok silakan tetap belajar gitu. Terus berkembang, istilahnya kepo, pengen cari tahu di dalam dunia. Kalau aku di musik ya di dunia musik, kalau di vokal ya tim PW vokal ya silakan cari-cari referensi di YouTube banyak, atau bisa les, bisa ini lagi gitu. Kembali lagi kalau les piano ya boleh. Terima kasih sudah mempromot. Oke, thank you buat waktunya. Thank you Bang Bani. Waduh, sebuah kehormatan dengan anak muda yang luar biasa. Pertama kali podcast. Pertama kali podcast. Coy, bener. Aduh. Oke, tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ya. Karena misi dari podcast ini adalah untuk memberkati generasi dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Ini bukan tentang siapa hostnya atau siapa narasumbernya. Semua ini ceritanya tentang Tuhan Yesus dan kebaikannya. Oke, thank you. Thank you guys.